Selamat pagi, bertemu kembali dengan Ibu Diah Arumsasi. Kita akan melanjutkan pokok bahasan kita tentang akuntansi. Pada pertemuan kalian yang terdahulu, kalian sudah belajar mengenai akuntansi sebagai sistem informasi, kemudian bidang akuntansi sampai dengan etika akuntansinya. Nah, saat ini kita akan belajar mengenai persamaan ya, dasar akuntansi ya. Oke, kita sering menyebutnya nanti dengan istilah PDA ya. Persamaan dasar akuntansi ini diperlukan untuk mengenalkan awal pemikiran akuntansi dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan. Jadi dimulai dari transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangan ini artinya kejadian-kejadian ya atau peristiwa dalam perusahaan yang mengakibatkan perubahan ya, posisi keuangan ya. Posisi keuangan dalam perusahaan ini menyangkut yang namanya harta, utang, dan modal ya. Kemarin kita sudah mempelajari sekilas, biasanya perusahaan yang akan menjalankan operasionalnya itu harus memiliki aset, aktiva atau harta yang bisa saja diperoleh dari harta dan modal. Sehingga PDA ini nanti dirumuskan adalah seperti ini. Harta, bentar ya, harta sama dengan utang plus modal. Ya, harta ini dinamakan aktiva, sedangkan utang plus modal ini dinamakan pasiva. Ya, jadi ini rumus dasarnya adalah seperti ini. Catat, penting, hafalkan ya. Nanti ya ada juga yang menyebutkan ya dalam PDA ini ya adalah aktiva itu ya sama dengan kewajiban ya plus atau ditambah ekuitas ya. Oke. Nah, aktiva ini tadi namanya harta, kewajiban ini namanya utang, ekuitas ini namanya modal. Jadi ini hanya istilah lainnya saja. Maka di sini tetap rumusnya adalah harta sama dengan utang plus modal. Seperti ini ya. Jadi sama saja. Jadi kalau kita lihat yang ini ya sama dengan yang ini. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Karena ya PJJ lagi-lagi memang ada kendalanya. Tapi kita nggak boleh putus asa. Ya. Nah, kemudian kita setelah mengetahui rumus ini, nanti kita masuk dalam yang namanya analisis transaksi. Analisis transaksi. Dalam PDA. Karena yang dianalisis transaksi, nanti kita akan melihat transaksi itu contohnya apa. Misalnya dalam perusahaan nanti ya, ini saya masukkan dari buku saja seperti ini ya. Misalnya seperti ini. Yang pertama, 1, transaksinya berbunyi adanya investasi awal pemilik. Maka karena ada investasi dari pemilik, harta akan bertambah, kemudian modalnya juga bertambah.
Jadi analisis transaksi yang dimaksud seperti ini ya. Terus yang kedua, misalnya pembelian aktiva secara tunai ya. Berarti ada harta yang bertambah karena awalnya nggak punya ya kan, tapi karena ada pembelian maka menjadi bertambah ya. Kemudian di sisi lain, kenapa kok di sini ada berkurang? Berkurang ketika pembeliannya secara tunai, yaitu kas. Ya, saya memberi contoh, misalnya ya, membeli lemari atau etalase untuk perusahaan. Awalnya kan perusahaan tidak punya tuh etalase, tapi karena membeli maka ada tambahan etalase. Tapi kan etalasenya dibayar pakai uang, berarti kasnya berkurang. Begitu maksudnya ya. Nah, tapi nanti itu akan dituliskan. Kemudian pembelian aktiva secara kredit. Berarti di sini hartanya bertambah, etalase tadi misalnya. Tapi karena nggak punya uang untuk membeli, hutang tuh ya. Misalnya utangnya bisa saja utang kepada si perusahaan itu atau lewat bank, maka utangnya bertambah. Jadi di sini antara harta bertambah, utangnya juga bertambah ya. Kemudian transaksi yang berikutnya nomor 4, penerimaan pendapatan tunai atau kredit ya. Kalau kita memiliki usaha lalu kita memperoleh uang atau pendapatan dari usaha itu, maka hartanya bertambah. Di sisi lain modalnya juga bertambah. Maka tadi harta sama dengan utang plus modal tadi. Lalu yang berikutnya yang kelima, pembayaran biaya atau beban. Biaya atau beban misalnya dalam perusahaan itu biaya listrik, air, telepon dan sebagainya. Itu kan dibayar ya, nggak gratis. Nah, karena membayar pakai uang kas, hartanya menjadi berkurang. Berarti di sini modalnya juga ikut berkurang. Ya, maka menjadi seimbang. Jadi PDA itu prinsipnya tadi keseimbangan, harta sama dengan utang plus modal. Kemudian yang berikutnya yang keenam, pengambilan uang tunai untuk pribadi. Ini nanti sering disebut sebagai prive. Karena uang kasnya diambil untuk keperluan pribadi, maka hartanya menjadi berkurang. Oke, bisa ya. Di sisi lain modal perusahaan juga berkurang. Ya. Oke. Yang terjadi seperti ini biasanya di perusahaan perseorangan ya. Antara uang untuk usaha dan pribadi itu kadangkala tidak dipisahkan. Jadi ya seperti itu. Lalu yang ketujuh misalnya transaksinya adalah pembayaran atau pelunasan utang. Ya kan? Bayarnya pakai apa? Duit, kas, ya kan? Berarti kasnya berkurang. Tapi utangnya tadi karena sudah dibayar otomatis juga menjadi berkurang. Jadi ini contoh-contoh yang namanya transaksi. Sekali lagi, transaksi tadi artinya adalah kejadian dalam perusahaan yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan menyangkut harta, utang dan modal ya. Jadi inilah tadi yang namanya menganalisis transaksi ke dalam PDA. Harta sama dengan utang plus modal. Paham ya? Jadi di sini harta sama dengan utang plus modal. Ya, nanti saya beri soal latihan ya. Oke, sekarang sebenarnya di sini ada beberapa soal latihan. Kalian menganalisa, nanti masuk dokumen di Camilo saja, kalian bisa download dari dokumen saya ya. Oke, tapi sekarang saya mau memberi contoh 1 atau 2, 3 soal supaya nanti ketika kalian mengerjakan soal dari saya itu juga nanti bisa ya. Saya beri contoh 1, misalnya ini yang analisis transaksi PDA ya, contoh soal. Bentar. Waduh, hitam-hitam ini tadi kertasnya ya, kelindes ya, maklum guys, nggak di kelas, nggak ada papan tulis ya. Contoh soal ya, contoh soal analisis
Transaksi PDA. Ya, ini contoh soal. Ya, di sini ada bacaan ya. Diinvestasikan sebagai modal pertama ya. Nggak usah saya lihatkan soalnya ya. Susah ini. Diinvestasikan sebagai modal pertama. Saya tulis di sini saja. Ya. Berupa uang tunai. Ya, uang tunai. Tadi uang tunai ada yang menyebut apa? Ingat nggak? Disebut kas ya. Ya, sebesar Rp 10 juta. Tapi saya mau nulis kelipatan 1000. Ya, ini kali 1000. Jadi sehingga saya nulisnya di sini hanya 10.000 gitu aja ya. Oke. Dan peralatan kantor ya. Peralatan kantor ya. Sebesar Rp 500 ya, ribu kali 1000 di sini, jadi tak tulis 5.000. Nah, sekarang jawabannya bagaimana dari soal tadi ya? Jawab ya untuk analisis ini tadi ya. Berarti analisisnya adalah harta, tadi kan gini, harta sama dengan utang plus modal, ya kan? Berarti harta bertambah sebesar 10 juta atau 10.000 tadi. Ya, ini yang berupa kas. Ya, oke. Kemudian tadi kan membelinya juga ini. Ya, coba, dan peralatan kantor ya 500. Berarti di sini bertambah lagi harta bertambah 500. Oke. Ini yang namanya peralatan tadi. Ya. Oke. Paham ya? Kemudian setelah tadi kita menulis harta bertambah yang berupa kas 10.000 atau 10 juta, kemudian peralatan kantor bertambah 500, berarti antara kas dan peralatan ini yang masuk atau dimiliki perusahaan ini yang dinamakan modal. Ya. Maka ini menjadi modal perusahaan ya. Berarti di sini modalnya bertambah sebesar 10.000 ini ditambah 500 menjadi 10.500 ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita uraikan di harta sama dengan utang plus modal tadi, berarti sama dengan begini. Harta yang kas ditambah peralatan ya. Ya toh? Sama dengan utang plus modal. Kasnya adalah 10.000 tambah 500 sama dengan utang plus, ini kan berarti berapa ini? 10.500 ya kan? Karena utangnya kosong, 0, utangnya 0 kan? Berarti modalnya 10.500. Maka di sini 10.500 sama dengan 10.500
500. Oke, sama ya. Inilah yang namanya persamaan dasar akuntansi. Bisa dipahami ya. Oke, ini contoh yang pertama ya. Saya beri contoh satu lagi ya sebelum ke soal. Masih soal yang kedua. Contoh soal ya. Analisis transaksi. PDA ya. Misalnya di sini yang B. Ini ada soal seperti ini. Dibayar sewa ya. Dibayar sewa ruang. Ya kan? Bengkel Rp 60.000. Ya. Oke. Nah, sekarang analisisnya bagaimana? Ya, analisisnya sama dengan ya. Tadi kan membayar sewa. Membayarnya memakai apa? Uang kas. Kas tadi apa? Harta, ya kan? Kas itu harta. Simbolnya H tadi. Bagaimana? Berkurang. Untuk membayar sewa ruang. Berkurangnya berapa? Ya ini 60.000. Ya. Berarti ketika kas atau harta berkurang ini, maka menyebabkan modal berkurang. Modalnya juga berkurang Rp 60.000. Karena tadi kita basicnya adalah harta sama dengan utang plus modal. Jadi dari transaksi atau kejadian ini, berkurangnya harta diikuti dengan berkurangnya modal. Ya, itu tadi yang namanya mempengaruhi. Oke ya. Contoh satu lagi ya. Oke. Masih contoh soal analisis ya. Ini yang C sekarang ya. Ada soal seperti ini. Dibeli secara kredit ya, dibeli ya kan, perlengkapan bengkel ya, perlengkapan bengkel sebesar 400.000 ya. Oke, kemudian selain perlengkapan bengkel ada peralatan Rp 1 juta. Oke. Perhatikan ya, membelinya tadi secara kredit. Ya. Berarti ada versusnya tunai. Ya. Nah, sekarang apa bedanya? Kalau kredit ini nanti menimbulkan utang, sedangkan kalau tunai ini akan mengurangi kas. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan melihat yang ini, perlengkapan dan peralatan. Apa bedanya, Bu? Memangnya berbeda. Berbeda dilihat dari masa atau jangka waktu penggunaan. Ya. Oke. Kalau perlengkapan ya,
itu jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Perhatikan. Tapi kalau peralatan ya itu lebih dari 1 tahun. Saya beri contoh. Perlengkapan itu karena kurang dari 1 tahun berarti kan sifatnya cepat habis. Misalnya kertas, ya kan? Kemudian ada pen, kemudian mungkin ada tinta, ya. Ini coba perhatikan, kalau misalnya contoh perusahaannya atau usahanya fotokopian, ya. Oke, ini yang cepat habis. Tapi peralatannya karena lebih dari 1 tahun, berarti misalnya tadi mesin fotokopinya, ya toh, berapa tahun ini nggak habis-habis, ya kan? Nggak habis, tapi dia bisa aus, menyusut. Maka nanti dalam akuntansi ini ada yang namanya akumulasi penyusutan peralatan. Ya, nanti mungkin ada kalau usahanya fotokopi itu mesin laminating. Ya, ini peralatan. Mesin laminating, ya. Jadi ini tolong kalian membedakan. Pembelian pun bisa dilakukan secara kredit ataupun tunai. Kalau kredit dia menimbulkan utang, kalau tunai dia akan mengurangi kas. Dan ini perbedaannya. Sehingga besok tolong ini perhatikan kalau kalian disuruh membedakan dan memberi contoh perlengkapan dan peralatan bisa. Nah, sekarang masuk di analisanya ya. Ini tadi saya baru menjelaskan perbedaan dari artinya. Ya. Analisa, jawab. Ya. Karena membeli ya, berarti ada yang bertambah. Yang bertambah apa? Perlengkapan. Ini golongan harta. Bertambahnya 400.000. Ya. Terus di sini yang kedua peralatan. Golongannya harta juga. Ini bertambah 1 juta. Ya. Oke. Tadi perhatikan dalam soal tadi membelinya adalah secara kredit. Kredit tadi menimbulkan utang, ya kan? Berarti di sini utang ya. Simbolnya U itu juga bertambah. Bertambahnya menjadi berapa? 400 tambah 1 juta. 1.400. Ya. Artinya analisis dalam transaksi PDA ini kita bisa mengatakan bahwa bertambahnya harta yang berupa perlengkapan dan peralatan ini diikuti bertambahnya utang. Ya. Karena basicnya tadi sama dengan H sama dengan U plus M. Hanya adalah perlengkapan plus peralatan sama dengan U plus M. Perlengkapannya 400, peralatannya 1000. Kemudian karena tadi membelinya secara kredit 1.400. Di sini 1.400 sama 1.400. Ini persamaan dasar akuntansinya yang dianalisa. Maka kalau kita melihat ya, PDA itu selalu disimbolkan dengan seperti ini. Neraca. Ya. Neraca itu artinya harta sama dengan utang plus modal. Oke, saya. Oke, Bu Dia sudah memberi 3 contoh ya.
nanti kalian sudah bisa mengerjakan soal-soal yang ada ya. Oke, kemudian ya, soal latihan real yang ada di sini ya, buku latihan ya. Yang tadi analisis ya. Sekarang latihannya gini. Jika ya, contoh. Ini dari bukunya Pak Ismawanto, halaman yang ke-98, soal latihan. Ya. Jika dalam periode yang sama, ini nomor 11 ya ini ya. Jika dalam periode yang sama total aktiva meningkat 32 juta dan total kewajiban meningkat 12 juta, maka jumlah ekuitas pemilik dalam periode tersebut adalah berapa? Ya kan? Kalau kita bicara PDA tadi berarti harta sama dengan utang plus modal. Ya kan? Harta atau aktiva tadi. Ya. Utang dinamakan kewajiban. Dan modal ekuitas tadi ya. Oke, hartanya tadi 32 juta, tapi saya nulisnya kali 1000 saja ya. Kemudian total kewajibannya adalah 12 juta. Pertanyaannya, jumlah ekuitas pemilik berapa? Kan ini yang ditanyakan ya. Berarti kita masuk ke persamaan matematika. 32.000 ini dikurangi 12.000 sama dengan ekuitasnya ya. Berarti hasilnya di sini adalah berapa? 32 kurangi 12, 20, seperti ini ya, 20.000. Ini adalah ekuitas ya. Di sini jawabannya berarti adalah yang D ya. Ditulis berarti di sini jawabannya adalah yang D ya. Ini caranya seperti ini. Oke, mudah ya. Kemudian contoh soal lagi. Ya. Contoh soal lagi ya. Ini di sini. Nih. Nomor 12. Toko Batik Indah tanggal 1 Juni 2014 membayar utang kepada bank atas pinjaman bulan yang lalu sebesar 20 juta dan bunganya 500.000. Pengaruh transaksi ini dalam persamaan akuntansi seperti apa? Ya. Oke. Sekarang ini pinjaman di bank itu 20.000 kali 1000 ini ya, saya tulis seperti ini. Lalu ya, bunganya 500.000. Bunga 500.000 ya, masih kali 1000 ya. Tadi dibayar ya, dibayar tadi memakai apa? Uang kas ya kan.
Kas tadi golongan apa? Harta. Ini utang. Ini juga masih masuk di utangnya sini. Ya. Sehingga analisisnya bagaimana? Ya. Kasnya atau harta berkurang sebesar 20.500. Ya. Di sisi lain, ya, akan menyebabkan utang berkurang 20.000, ya. Kemudian biaya, ya, ini kan bertambah kan, biayanya bertambah, tapi karena kasnya ini berkurang untuk membayar antara utang dan bunga, biaya ini menyebabkan modalnya berkurang 500. Ya, seperti itu. HUM-nya ya jelas, ini sudah seimbang menjadi 20.500. Gitu ya. Nah, yang saya beri contoh banyak ini tadi adalah 1 per 1. Nah, nanti supaya terekap dengan sistem yang baik, kita biasanya akan membuat seperti ini. Persamaan dasar akuntansi yang masuk dalam kolom-kolom. Ya. Kita akan coba, ya. Ini dari halaman yang ke 99, ya. Oke, buku akuntansi. Oke. Sebelum masuk ke soal yang baru yang masuk di kolom-kolom ini, ya, jawaban ini tadi mengenai analisis, ini berarti jawabannya adalah jawaban yang mana coba? Ya. Ini jawabannya yang mana? A, B, C atau D? Kasnya berkurang, utangnya berkurang, modalnya berkurang. Berarti jawabannya di sini adalah yang C. Kasnya berkurang 25. Jawabannya adalah yang D. Kasnya berkurang 20.500, utang berkurang 20.000 dan modal berkurang 500. Jawabannya yang D ya. Oke ya. Jadi ini tadi pekerjaannya seperti ini. Oke. Ya, jelas ya. Nah, sekarang masuk di nomor yang ke-13 ini ya. Ini ada 3 soal langsung ya, yang nanti akan dikerjakan masuk ke sini. Persamaan dasar akuntansi yang ini ya. Oke. Kita lihat dulu. Tanggal 5 Juli 2014 dibeli perlengkapan toko seharga 2.500.000, baru dibayar 1.000 atau 1 juta. Sisanya akan dibayar kemudian. Berarti kalau dianalisa bagaimana? Ya. Berarti tanggal 5 itu harta bertambah berupa perlengkapan toko 2.500.000, kas berkurang 1.000 atau 1 juta ya, golongan harta, dan sisanya akan dibayar kemudian. Berarti sisanya ini menimbulkan utang. Sisanya berapa? Utangnya berapa kalau gitu? 2.500.000 dikurangi 1 juta. Berarti mempunyai utang 1.500.000. Sekarang kita tulis di sini ya. Persamaan dasar akuntansinya. Berarti di sini tanggal 5 Juli.
Ya, ini Juli tanggal 5. Ya. Tadi kasnya berkurang, untuk bayar berapa? Ini kali 1000 ya, supaya cukup. Ya. Bayarnya ya baru 1 juta. Berarti kasnya itu nanti berkurang 1 juta. Karena berkurang, kita bisa menuliskan kurung. Atau biasanya ada tanda min di depan sini. Tapi supaya jelas kita pakai ini aja, kurung. Ya. Kemudian membeli perlengkapan toko tadi. Berarti awalnya nggak punya perlengkapan toko, menjadi punya perlengkapan toko 2.500.000. Ya. Kemudian ya, sisanya dibayar kemudian. Ya, belum bayar karena bayarnya hanya 1.000 ini tadi. Sisanya berapa? Padahal belinya 2.500. Ya, sisanya 1.500 ini masuk utang. Harta sama dengan utang plus modal. Ya. Oke. Bisa ya. Sekarang ini tanggal 7. Baca dulu. Ya. Tanggal 7 Juli 2014 diterima pembayaran dari seorang pelanggan atas kendaraannya yang baru selesai diperbaiki sebesar 4 juta dan yang seharusnya 5.500.000, sisanya akan diterima kemudian. Sisanya akan diterima kemudian. Ya. Oke. Sekarang perhatikan. Diterima pembayaran dari pelanggan tadi, ya. Menerimanya itu 4 juta. Ya, tanggalnya tanggal 7. Tulis dulu tanggal 7. Menerimanya 4 juta. Ya. Menerima uang berarti masuknya ke sini. Ya. Oke. Padahal seharusnya menerimanya berapa tadi? 5.500.000. Ya. Sebentar. Ya, terima kas 4 juta. Padahal seharusnya 5.500.000. Ya kan? Berarti kurang enggak ini terimanya? Kurang. Kurangnya berapa? 1.500. Ini belum diterima. Kita udah kerja tapi kita belum terima uang. Nah, bahasa akuntansinya ini nanti dinamakan piutang. Ya. Ya, kita sudah kerja, kita belum menerima, itu kita mengutangkan sama saja. Berarti namanya kita memiliki piutang. Maka di sini tadi, ya kan? Tadi ada di sini kolom piutang, ya, piutang. Berarti angka yang 1.500 ini tadi dimasukkan di sini 1.500. Ya kan? Lah, seharusnya tadi yang ini kan 5 juta ini seharusnya. Nah, ketika ini diterima total semuanya, ini akan membuat modal bertambah. Sehingga kalau kita lihat kolom ini tadi, berarti ya 5.500.000 ini masuk di kolom modal bertambah. Caranya seperti ini.
Berarti 4 juta ditambah 1.500.000, 5.500.000 ya harta. Tapi ini ada yang belum kita terima, maka disebut piutang. Nah, 5.500.000 berarti modalnya juga bertambah 5.500.000. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang sekalian sampai di sini. Ya, mumpung menjelaskan piutang. Kalau piutang ini kita berarti tadi yang mengutangkan, ya, mengutangkan, ya. Bisa saja kita udah kerja tapi belum dibayar, itu namanya kita punya piutang, mengutangkan. Lah, berbedanya dengan yang namanya utang. Ya. Kalau utang berarti kita yang mempunyai, yang punya utang, ya. Berarti menimbulkan kewajiban, ya, untuk membayar, ya. Ya, maka ini nanti di U. Tapi kalau piutang kita memiliki hak dibayar, maka ini tergolong dalam harta. Oke, semoga bisa dipahami ya. Sehingga besok ketika ada soal bedakan serta berikan contoh mengenai piutang, kalian harus bisa. Oke ya. Next berikutnya. Ya. Masih di yang sini. Tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli dibayar gaji 2 karyawan masing-masing sebesar 500.000. Ya. Berarti di sini tanggalnya 9. Ya. Sebentar. Orek-orekan biar kalian paham. Ya, kudu telaten ini ya, pakai kertas-kertas gini. Ya. Oke. Kalau di kelas papan tulisnya panjang, lebar, menyenangkan ya, tapi it's okay. Ya, tadi 9 Juli ya. Dibayar gaji 2 orang karyawan. Ya, masing-masing di sini contohnya adalah 500.000. Tapi ini saya kali 1.000. Ya. Berarti di sini hasilnya adalah 2 kali 500. 1.000. Ya. Bayar gaji. Ya. Berarti ini menimbulkan beban gaji. Ya, beban. Kalau dalam akuntansi itu beban atau biaya. Ya. Lah, tadi membayarnya memakai apa? Analisis. Bayarnya memakai uang kas. Berarti harta tadi berkurang. Kurangnya berapa? 1.000 karena bayar 2 orang. Kemudian sisi lainnya yang berkurang adalah modal, juga berkurang untuk bayar karyawan 2 orang. Ini seperti ini. Langsung masuk di kolom tadi. Ya. Oke. Berarti kasnya berkurang, tadi berkurang 1.000 seperti ini ya, dalam kurung, jangan lupa. Ya. Kemudian ya, modalnya berkurang 1.000 juga. Jangan lupa diberi dalam kurung. Ya. Keterangannya di sini beban gaji. Oke.
Kalau yang tanggal 7 tadi keterangannya adalah pendapatan jasa. Ya. Oke ya. Nah, selesai. Ini contoh soalnya 3. Nanti biasanya lebih banyak ya. Oke, namanya saja contoh soal. Ya. Nah, ini kemudian kita akan menjumlahkan ya. Ini sebenarnya mungkin saya besok tak coba pakai Excel ya. Kalau kalian sedikit sudah memahami, nanti tak jelaskan pakai Excel. Enak pakai kolom, gampang. Ya. Berarti di sini angkanya menjadi berapa ini? Dengan jumlah yang demikian. Minnya 2 kali ya, 1000 ini kali 2, berarti di sini kasnya 2000. Oke. Terus di sini 1500 piutangnya. Perlengkapan 2500. Kemudian utangnya 1500. Kemudian di sini mengurangi tadi kan? Berarti 5.500 kurangi 1000 menjadi 4.500.000. Bener ya? Oke. Sekarang tadi harta sama dengan utang plus modal. Ini ke sini dijumlahkan. Berarti jumlahnya adalah 00016. 6.000 ya. Ini berapa ini? 2256. Yang ini dijumlahkan sama 6. Oke. Berarti hartanya 6.000, utang plus modalnya 6.000. Ya. Sama-sama 6.000 seimbang, klop harta sama dengan utang plus modal. Nah, sekarang kalau kita mau membuat PDA-nya tadi, berarti kan begini. PDA, ya kan? Harta sama dengan utang plus modal. Dari ini tadi. Berarti hartanya adalah kas tambah piutang tambah perlengkapan sama dengan utang plus modal. Ya, kasnya 2000 tambah piutang 1500 tambah perlengkapan 2500 sama dengan utangnya 1500 ditambah modal 4500. Di sini ketemunya 6 juta ya. Oke, di sini ketemunya 6 juta juga. Seimbang. Ya. Untuk PDA-nya. Besok ulangan harian tentang PDA ada soal hitungan seperti ini. Oke, terima kasih ya. KD tentang transaksi ya, analisis transaksi PDA selesai dan memasukkan dalam kolom juga sudah saya ajarkan. Selesai ya. Nanti bisa dipelajari lagi melalui buku dan sebagainya. Jangan lupa untuk materinya dan tugasnya, assignment di Camilo juga kalian cek lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dengan segala keterbatasan menjelaskan karena tidak bertemu muka secara langsung, tapi semoga ini bisa menolong kalian untuk tetap bisa memahami mengenai transaksi keuangan dan persamaan dasar akuntansi. Selamat berlatih, selamat mengerjakan tugas, dan selamat belajar.